Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai bangun ruang kerucut. Untuk materi yang kedua yaitu luas permukaan bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Luas bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bagaimana cara menentukan luas dari sisi-sisi yang terdapat pada bangun ruang kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mencari luas alas dari kerucut dapat kita gunakan rumus luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut dapat kita gunakan rumus luas selimut sama dengan pi R S. Selanjutnya, untuk menghitung luas seluruh permukaan kerucut secara umum dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Atau dapat kita gunakan rumus luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, di mana untuk nilai pi di sini adalah 22/7 jika panjang jari-jari atau panjang garis pelukis dari kerucut itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan panjang garis pelukisnya bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya untuk R di sini adalah panjang jari-jari alas kerucut dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Nah, di mana untuk mencari panjang garis pelukis ini dapat dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, di mana T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan luas permukaan sebuah kerucut jika yang diketahui adalah luas salah satu sisi-sisinya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui luas alas kerucut adalah 452,16 cm persegi dan luas selimut kerucut adalah 753,6 cm persegi. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa luas alas kerucut itu sama dengan 452,16 cm persegi. Kemudian luas selimut kerucutnya adalah 753,6 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah luas permukaan kerucut tersebut. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, karena diketahui bahwa luas alasnya 452,16 cm persegi dan luas selimutnya sama dengan 753,6 cm persegi, maka luas permukaan itu sama dengan luas alas yaitu 452,16 cm persegi ditambah dengan luas selimut yaitu ditambah dengan 753,6 cm persegi.
Nah, hasil dari 452,16 cm persegi ditambah dengan 753,6 cm persegi adalah 1206,2 cm persegi. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas permukaan kerucut tersebut adalah 1206,2 cm persegi. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah kerucut mempunyai luas sisi tegak 528 cm persegi. Jika panjang garis pelukis kerucut 24 cm, maka tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa luas sisi tegak kerucut adalah 528 cm persegi. Maka, luas sisi tegak di sini itu sama dengan luas selimut kerucutnya. Sehingga, luas selimut kerucut itu sama dengan 528 cm persegi. Nah, kemudian panjang garis pelukisnya adalah 24 cm, maka didapat nilai S itu sama dengan 24 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini masih sama, yaitu menentukan luas permukaan kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut adalah luas permukaan sama dengan PR dikali R ditambah S. Nah, perhatikan bahwa karena yang diketahui dari soal ini hanya luas selimut dan nilai S, sementara jari-jarinya atau nilai R dari kerucut ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah jari-jari kerucutnya. Selanjutnya, karena diketahui adalah luas selimut kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas selimut kerucut, yaitu PRS. Nah, dari rumus luas selimut kerucut ini, maka akan didapat panjang jari-jari kerucutnya. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung panjang jari-jari kerucutnya. Nah, karena yang diketahui adalah luas selimut kerucut, maka untuk menghitung panjang jari-jari kerucut, kita gunakan rumus menghitung luas selimut kerucut, yaitu luas selimut sama dengan Pi dikali R dikali S. Selanjutnya, luas selimut yaitu 528 cm persegi. Sama dengan Pi, yaitu kita gunakan nilai Pi 22/7. Kemudian dikali dengan R, tetap kita tuliskan dengan R. Kemudian dikali dengan S, yaitu dikali dengan 24 cm. Selanjutnya, 528 cm persegi sama dengan, nah, hasil dari 22/7 dikali dengan 24 cm adalah 528 cm per 7. Kemudian dikali dengan R. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai R dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 7/528 cm. Sehingga R sama dengan 528 cm persegi dikali dengan 7/528 cm. Nah, perhatikan bahwa 528 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 528 cm. Hasilnya adalah 1 cm. Sehingga didapat R sama dengan 1 cm dikali 7. Nah, hasil dari 1 cm dikali dengan 7 adalah 7 cm. Maka didapat nilai R sama dengan 7 cm.
Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh hasil bahwa panjang jari-jari kerucut ini adalah 7 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan panjang jari-jari kerucutnya adalah 7 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung luas permukaan kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut tersebut adalah luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 7 cm dan S sama dengan 24 cm ke dalam rumus ini. Maka luas permukaan sama dengan pi yaitu 22/7 dikali dengan R yaitu dikali dengan 7 cm. Kemudian dikali dengan R ditambah S yaitu dikali dengan 7 cm ditambah 24 cm. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa 7 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 1 cm. Sehingga luas permukaan itu sama dengan 22 dikali dengan 1 cm. Hasilnya adalah 22 cm. Kemudian dikali dengan hasil dari 7 cm ditambah 24 cm adalah 31 cm. Sehingga didapat luas permukaan sama dengan 22 cm dikali 31 cm. Nah, hasil dari 22 cm dikali dengan 31 cm adalah 682 cm persegi. Maka didapat luas permukaan sama dengan 682 cm persegi. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh bahwa luas permukaan kerucut ini adalah 682 cm persegi. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Luas alas sebuah kerucut adalah 200,96 cm persegi. Jika tinggi kerucut 15 cm, maka tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa luas alas kerucut adalah 200,96 cm persegi. Dan tinggi kerucut adalah 15 cm. Maka nilai T sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini masih sama, yaitu berapakah luas permukaan kerucutnya. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut, maka akan kita gunakan rumus sebagai berikut. Luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, perhatikan bahwa dari soal ini yang diketahui adalah luas alas dan tinggi kerucutnya. Sementara panjang jari-jari atau R dan panjang garis pelukis atau S itu belum diketahui. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang jari-jari kerucut dan berapakah panjang garis pelukisnya. Nah, karena yang diketahui adalah luas alas kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas alas kerucut, yaitu luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Nah, dari rumus luas alas ini, maka akan didapatkan panjang jari-jari kerucutnya. Nah, selanjutnya, untuk menghitung panjang garis pelukis atau nilai S, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut.
S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung panjang jari-jari kerucutnya. Nah, adapun rumus untuk menghitung panjang jari-jari kerucut dapat kita gunakan rumus menghitung luas alas kerucut, yaitu luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Selanjutnya, luas alas yaitu 200,96 cm persegi sama dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini dapat kita gunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R pangkat 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai R pangkat 2 dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3,14. Sehingga didapat R pangkat 2 sama dengan 200,96 cm persegi dibagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 64 cm persegi. Sehingga didapat R pangkat 2 sama dengan 64 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari panjang jari-jari, yaitu nilai R, sementara R di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat R sama dengan akar dari 64 cm persegi. Nah, hasil dari akar 64 cm persegi ini adalah 8 cm. Maka didapat R sama dengan 8 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh hasil bahwa panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 8 cm. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari berapakah panjang garis pelukis kerucut atau nilai S. Nah, adapun rumus untuk menghitung panjang garis pelukis kerucut adalah S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 8 cm dan nilai T sama dengan 15 cm ke dalam rumus ini. Maka S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 8 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2 yaitu ditambah dengan 15 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 8 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan 64 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 225 cm persegi. Sehingga didapat S pangkat 2 sama dengan 64 cm persegi ditambah dengan 225 cm persegi. Nah, hasil dari 64 cm persegi ditambah dengan 225 cm persegi adalah 289 cm persegi. Maka didapat S pangkat 2 sama dengan 289 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari nilai S, sementara S di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat S sama dengan akar dari 289 cm persegi. Nah, hasil dari akar 289 cm persegi adalah 17 cm. Maka didapat nilai S sama dengan 17 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah 17 cm. Nah, setelah kita dapatkan nilai R dan nilai S, maka langkah terakhir tinggal kita hitung luas permukaan kerucutnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 8 cm dan nilai S sama dengan 17 cm ke dalam rumus ini. Maka, luas permukaan sama dengan pi, yaitu 3,14, dikali dengan R, yaitu dikali dengan 8 cm. Kemudian dikali dengan R ditambah S, yaitu dikali dengan 8 cm ditambah 17 cm. Selanjutnya, hasil dari 3,14 dikali dengan 8 cm adalah 25,12 cm. Kemudian dikali dengan hasil dari 8 cm ditambah dengan 17 cm adalah 25 cm. Sehingga didapat luas permukaan sama dengan 25,12 cm dikali 25 cm. Nah, hasil dari 25,12 cm dikali dengan 25 cm adalah 628 cm persegi. Maka didapat luas permukaan sama dengan 628 cm persegi. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas permukaan kerucut tersebut adalah 628 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan luas permukaan bangun ruang kerucut jika yang diketahui adalah luas dari salah satu sisi-sisi kerucut tersebut. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.